Jumpa kembali dalam Renungan Malam GKJ Semarang Timur, Selasa 9 Agustus 2022, dengan tema Belajar Beriman dan Taat. Sebagai landasan renungan kita pada malam hari ini, kita akan membaca surat Rasul Paulus kepada orang Ibrani, Ibrani 11 ayat 17 sampai dengan 28. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari saya hantarkan. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang mengetahui segala pergumulan hidup kami, bahkan apa yang tidak terucap dan jauh tersembunyi di dalam hati kami. Engkau pun mengetahui. Dengan segala kerendahan hati dan penuh ucap syukur, kami berdoa. Bukalah mata hati dan telinga kami untuk kebenaran-kebenaran firman-Mu. Berilah hikmat marifat-Mu agar kami boleh mengerti setiap firman yang hendak kami dengar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan akan kita baca dari surat Rasul Paulus kepada orang Ibrani, yaitu Ibrani 11 ayat ke-17 sampai dengan 28. Ibrani 11 ayat 17 sampai dengan 28, demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya, dan tekun untuk melaksanakannya. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop yang kita baca, Tuhan ingin mengajarkan kepada kita melalui tokoh perjanjian lama tentang iman dan ketaatan. Dalam perjalanan perziarahan kita di dunia ini, saya percaya tidak mudah untuk lurus-lurus saja memegang teguh janji Tuhan dan tidak menyimpang dari kehendaknya. Kadangkala kita lemah bahkan terjatuh. Ya, tidak sedikit tantangan serta hambatan yang kita hadapi ketika kita memutuskan untuk hidup dalam ketaatan. Seperti halnya kita, Bapak Abraham juga pernah gagal dan berdosa setidaknya 2 kali,
yaitu ketika Abraham berbohong tentang hubungannya dengan Sarah demi melindungi dirinya sendiri ketika berada di daerah yang berbahaya. Kejadian 12 ayat 10 sampai dengan 20 dan Kejadian 20 ayat 1 sampai dengan 18. Dalam kedua peristiwa ini, Allah melindungi dan memberkati Abraham meskipun imannya sedang surut. Allah berkenan mengaruniai nama Abraham yang artinya Bapa segala orang beriman. Bukan karena Abraham tidak pernah gagal atau jatuh dalam dosa, tapi Allah melihat iman dalam diri Abraham. Allah memperhitungkan iman Abraham sebagai kebenaran. Mari kita belajar dari Abraham serta anak cucunya dalam hal iman dan ketaatan. Belajar dari ketaatan Abraham. Pertama, Abraham memilih untuk taat ketika Allah memerintahkannya untuk pergi meninggalkan orang tuanya, sanak saudaranya, dan segala kemapanan yang dia miliki di Ur Kasdim, ke negeri yang ditunjukkan Allah, yaitu Ibrani 11 ayat yang ke-8. Tentu kita tidak dapat membayangkan betapa sulit dan beratnya meninggalkan keluarga dan segala kemapanan yang dimiliki ke negeri yang tidak tahu bagaimana nantinya. Tapi Abraham tetap percaya dan taat melakukan perintah Allah, dan Abraham tetap hidup taat ketika hidup sebagai orang asing di negeri orang. Kedua, karena iman, Abraham mempersembahkan Ishak, anak tunggalnya, anak yang dijanjikan Allah kepadanya, sebagai kurban bakaran ketika Allah memintanya. Ibrani 11 ayat yang ke-17. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham percaya bahwa Allah sanggup membangkitkan orang-orang mati. Karena itu, dengan bulat hati, Abraham mempersembahkan Ishak sebagai kurban bakaran. Allah membenarkan Abraham karena imannya, dan Allah berkenan serta menggantikan Ishak dengan domba yang sudah Allah sediakan. Kemudian kita belajar dari Yusuf. Cicit dari Abraham juga memiliki iman dan ketaatan seperti Abraham, bapa leluhurnya. Walaupun Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak kepada saudagar Mesir, walaupun ia difitnah dan dimasukkan dalam penjara, namun Yusuf tetap percaya dan menjalani hidup dalam ketaatan kepada Allah. Dan akhirnya Allah mengangkat Yusuf jadi orang nomor 2 di Mesir. Dan dengan kuasa yang dimilikinya, Yusuf menyelamatkan hidup orang tua dan saudara-saudaranya. Yusuf dipakai Allah untuk menyelamatkan kelangsungan hidup bangsa Israel. Demikian pula Ishak anak Abraham dan Yakub cucu Abraham juga tercatat dalam kitab Ibrani sebagai orang yang beriman dan taat kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Allah perlu menguji iman dan ketaatan Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, dan termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya? Allah itu Maha Tahu dan sangat mengerti serta memahami setiap manusia. Kalau Allah menguji iman dan ketaatan Abraham itu artinya Allah ingin memurnikan iman Abraham. Allah juga ingin memurnikan iman dan ketaatan kita melalui ujian-ujian. Tentu saja ujian iman masing-masing orang berbeda. Memang kita semua kesulitan. Memang tidak semua kesulitan, hal-hal berat yang tengah kita alami itu adalah ujian dari Allah. Bisa jadi itu adalah teguran atau konsekuensi dari dosa kita. Marilah kita merenungkan sejenak dan bertanya pada diri kita masing-masing. Pertama, pergumulan-pergumulan apa yang tengah kita alami saat ini? Apakah tantangan dan kesulitan-kesulitan yang tengah kita alami atau kita hadapi adalah teguran dari Allah atau konsekuensi dari dosa kita? Ataukah memang Allah sedang menguji iman dan ketaatan kita? 2. Bagaimana kita memandang pergumulan, tantangan hidup, dan kesulitan-kesulitan yang tengah kita alami? 3. Apakah pergumulan,
tantangan hidup, dan kesulitan-kesulitan yang telah dan sedang kita alami itu membuat iman kita semakin teguh, atau malah kita mempertanyakan kasih setia Tuhan? Selamat untuk merenungkannya, dan mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih pelajaran iman yang kami terima malam ini. Melalui pengalaman Bapak Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf, kami hendak belajar untuk tetap taat dan percaya kepada cinta kasih dan kekuasaan-Mu. Dengan pertolongan Roh Kudus, kami, Tuhan, mampukan menghadapi segala pergumulan, tantangan, dan kesulitan-kesulitan yang tengah kami hadapi. Entah itu dalam membina rumah tangga, dalam pekerjaan, berjemaat, maupun bermasyarakat. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang sempurna untuk setiap kami. Tuhan telah jauhkan kami dari segala mara bahaya, kemalangan, kecelakaan apapun. Terima kasih Tuhan telah beri kami kesehatan dan rezeki untuk hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.